Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Didi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Febrianti, NIM 049. Yang kedua, Nur Fatika Firdaus, NIM 052. Yang ketiga ada Niko Alfarid, NIM 055. Yang keempat ada Fadilah Salsabila, NIM 058. Dan ada Yeni Putri Sugianingrum, NIM 062. Kami akan membahas mengenai kelas mamalia dan aves. Pembahasan kita yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri mamalia. Yang kedua ada klasifikasi mamalia dan pembagian berdasarkan ordonya. Yang ketiga ada pengertian dan ciri-ciri aves. Yang keempat ada klasifikasi aves dan pembagian berdasarkan ordonya. Nah, yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri mamalia. Pengertian mamalia. Mamalia merupakan amniota yang berambut dan menghasilkan susu. Nama mamalia yang berasal dari ciri hewan anggota kelas ini yaitu memiliki kelenjar air susu atau glandula mamae. Semua induk betina mamalia menyusui bayinya. Nah, ciri-ciri mamalia yang pertama, pada umumnya mamalia memiliki daun telinga atau pinna kecuali mamalia bertelur. Yang kedua, suhu tubuh mamalia secara umum berdarah panas atau bersuhu tetap. Yang ketiga, memiliki gigi-gigi yang bersifat heterodon, tekodon, dan dipiodon. Yang keempat, pada tengkorak mamalia, tulang-tulang permukaan membentuk atap tengkorak yang tumbuh ke bawah di sekeliling otak yang menutup rongga otak. Selanjutnya, mamalia memiliki postur tegak dengan letak kaki di bagian bawah badan. Struktur tipikal mamalia yang berasal dari lapisan epidermis meliputi kuku, cakar, tapak, dan tanduk. Selanjutnya, mamalia memiliki diafragma yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Mamalia mempunyai paru-paru yang besar dan berlobus-lobus dengan bentuk seperti spons. Kemudian mamalia memiliki kantung kemih dan mengekskresikan urin yang relatif encer. Betina seluruh spesies mamalia bersifat vivipar atau melahirkan. Kemudian tulang rahang bawah pada mamalia tersusun oleh tulang tunggal. Kemudian tulang pendengarannya memiliki 3 tulang, yaitu landasan, martil, dan sanggurdi, dan condyles occipitalis sudah ada sebanyak 2 buah. Yang pertama, kemudian ada klasifikasi mamalia. Yang pertama ada ordo Marsupialia. Ciri ordo Marsupialia ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, memiliki kantong abdomen atau marsupium. B, glandula mamae yang merupakan modifikasi kelenjar minyak dan mempunyai puting. C, tulang epipubis pada umumnya ada dan melekat pada tulang pubis. D, rusuk dengan 2 kepala. E, vagina dan uterus serangkap atau didelphis tanpa plasenta. Contoh ordo Marsupialia ini adalah koala dan kanguru. Seperti dilihat pada gambar, ada koala dengan nama latin Phascolarctos cinereus. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Diprotodontia, famili Phascolarctidae, genusnya Phascolarctos, spesiesnya Phascolarctos cinereus. Kemudian ada ordo Dimoptera. Ciri dari ordo Dimoptera yaitu Dimoptera tidak terbang, hanya sekedar meluncur dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan lipatan kulit yang membentang pada bagian samping tubuhnya, yang seakan-akan bertindak sebagai sayapnya. Contohnya yaitu lemur terbang. Kemudian ada ordo Insectivora. Ciri dari ordo Insectivora antara lain mamalia kecil yang berambut halus, kemudian monjong umumnya panjang dan pipih, kaki berjari 5 masing-masing dengan cakar, ibu jari tidak opposable atau ujungnya tidak dapat disentuhkan dengan ujung jari-jari lain, kemudian gigi-giginya tajam dan runcing, contohnya tenrek.
Kemudian ada ordo Chiroptera. Ciri-ciri dari ordo Chiroptera antara lain merupakan mamalia yang benar-benar dapat terbang, jari kedua dan kelima sangat panjang, dan dapat membentang lipatan kulit tipis yang disebut sayap. Tungkai belakang agak lemah, berjari-jari 5, ujungnya tajam dan melengkung, mata kecil dan daya penglihatan lemah. Kemudian daun telinga lebar, gigi-gigi tajam, tulang dada bercarina sebagai tempat untuk melekatnya otot-otot terbang. Terbagi menjadi subordo Mechohiroptera. Contohnya Magaderma lira dan Magaderma spasma. Dan subordo Megachiroptera. Contohnya Pteropus vampirus atau kelelawar. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Kemudian ada ordo Primata. Cirinya, tubuhnya tertutup rambut-rambut yang tersebar merata dan pada umumnya bersifat arboreal atau tinggal di pepohonan. Tangan dan kaki sedikit banyak prehensil atau dapat digunakan untuk berpegangan. Jumlah tiap jari pada kaki dan tangan dilengkapi dengan kuku pada ujungnya. Cara berjalannya plantigrad, yaitu orbita menghadap ke depan dan dikelilingi oleh cincin tulang. Kemudian mempunyai satu pasang mamai di daerah dada dan mempunyai otak pada umumnya berukuran besar. Subordonya mencakup subordo Lemurroidea, contohnya yaitu lemur cata dan kukang. Kemudian subordo Tarsiodea, contohnya yaitu Tarsius sprectum. Dan subordo Anthropoidea, contohnya yaitu orang utan, gorila, dan monyet. Mamalia yang selanjutnya yaitu karnivora. Nah, karnivora mencakup mamalia buas yang berukuran kecil sampai besar. Pada umumnya, gigi-giginya dengan tepi yang tajam, taring sangat berkembang, dan gigi-giginya juga seri kecil, dan jumlahnya selalu 3 buah pada setiap belahan rahang. Jari-jari kakinya tidak kurang dari 4 dan semua jari memiliki cakar yang kuat dan tajam. Dia juga memiliki kelenjar mamai abdominal. Karnivora dibagi menjadi 2 subordo, yaitu subordo Falcipedia dan subordo Pinnipedia. Pada subordo Falcipedia memiliki ciri-ciri yaitu mencakup karnivora yang selalu memiliki gigi seri 6 buah pada tiap rahang. Meskipun pada beberapa kelompok gigi-gigi itu tidak berkembang dengan baik. Taring sangat besar dan kuat. Jari-jari kebanyakan 5 atau tidak kurang dari 4. Semua jari terpisah satu sama lain dan memiliki cakar. Contohnya yaitu singa Panthera leo dan harimau Panthera tigris. Selanjutnya yaitu subordo Pinnipedia. Nah, ciri-ciri Pinnipedia mencakup karnivora yang hidup di laut. Sebagian besar tungkai terbungkus di dalam kulit tubuh, sehingga kaki belakang berselaput, ekornya sangat pendek dan sangat berguna untuk membantu berenang. Dia juga memiliki daun telinga yang sangat kecil. Contohnya yaitu pada subordo ini ada singa laut, Otario jubrata, walrus, Odobinus rosmarus, dan anjing laut, Puca vitulina. Selanjutnya yaitu cetacea. Nah, hewan mamalia ini hidup di air. Ukuran tubuh sedang sampai sangat besar dengan bentuk tubuh seperti kumparan. Kepala panjang sering berbentuk meruncing tanpa leher. Matanya sangat kecil, sedangkan lubang hidung terdapat pada sisi dorsal kepala dan lubang telinga sangat kecil. Ekornya panjang, ujungnya berbelah menjadi 2. Dari belakang mendatar untuk mengayuh di bawah air, mengandung serta menyusui dan bernafas menggunakan paru-paru. Nah, di bawah kulitnya, dia memiliki timbunan lemak yang dapat digunakan untuk menjaga suhu tubuhnya. Tulang-tulang tengkoraknya juga memiliki struktur seperti spons dan mengandung lemak juga.
Contoh dari Odocetacea yaitu ikan paus, Balaenoptera, dan ikan pesut, Phyla. Selanjutnya yaitu ordo Rodentia. Anggota ordo ini merupakan mamalia kecil, tungkai depan dengan 5 jari yang bercakar. Gigi seri satu pasang pada rahang atas berbentuk seperti pahat tanpa akar gigi, tapi tumbuh terus dan dilapisi imel pada bagian anterior ujungnya. Tidak mempunyai taring. Contoh dari ordo Rodentia yaitu tikus atau ratus, hamster atau rhodopus, dan landak histrik. Selanjutnya yaitu ordo Lagomorpha. Nah, Lagomorpha mencakup mamalia berukuran kecil sampai sedang. Pada rahang atas terdapat 2 pasang gigi seri yang tersusun tumpang tindih. Deretan gigi depan lebih besar daripada deretan belakang dan tidak mempunyai taring. Ekornya pendek dan memiliki telapak kaki berambut juga jari-jari bercakar. Contoh dari ordo ini adalah kelinci atau Lepus timidus. Selanjutnya yaitu Proboscidea. Nah, Proboscidea mencakup mamalia yang paling besar dan merupakan mamalia darat yang mengalami spesialisasi. Kulitnya tebal, rambutnya jarang-jarang, memiliki belalai yang panjang dan lubang hidung terdapat di ujungnya. Matanya kecil dan memiliki telinga yang lebar, tungkai besar berbentuk seperti tiang, kaki berjari-jari 5, gigi seri rahang atau bermodifikasi menjadi gading. Dia tidak bertaring dan memiliki kelenjar memai 2 buah di daerah dada. Contoh dari ordo Proboscidea adalah gajah Asia atau Elaps indicus. Yang selanjutnya adalah Artiodactyla. Nah, mamalia ini adalah mamalia terestrial. Jumlah jari pada kakinya 4 dengan ujung yang tidak sama. 2 jari lebih kecil dan pada dua jari yang lain. Memiliki kelenjar memai 2 buah dan ada yang sampai banyak. Letaknya di lipat paha. Contoh ordo Artiodactyla adalah unta, Camelus dromedarius, babi hutan Suscrova, dan banteng Bucephalicus. Selanjutnya yaitu mengenai ordo Perissodactyla. Ciri-ciri dari ordo Perissodactyla sebagai berikut. Yang pertama, ukuran tubuh besar. Yang kedua, mamai daerah inguinal. Yang ketiga, jari tengah tungkai-tungkainya tumbuh lebih besar dan berfungsi untuk menopang sebagian besar berat badannya. Contoh dari ordo ini, yang pertama ada tapir dengan nama latin Tapirus indicus. Bisa dilihat pada gambar ya, itu adalah tapir. Yang kedua ada badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus dan kuda atau equus. Ordo selanjutnya yaitu ordo Monotremata. Ciri-ciri dari ordo Monotremata diantaranya tubuhnya berambut, bertelur, memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya, dan memiliki cakar. Contohnya di sini ada Platypus dan Echidna moncong pendek.
Peranan mamalia dalam kehidupan. Peranan mamalia dalam kehidupan memiliki dua peran. Yang pertama, peran menguntungkan dan peran yang merugikan. Untuk peran yang menguntungkan, diantaranya 1. Sebagai penyubur tanah, penyerbuk bunga, pemencar biji, serta pengendali hama secara biologi. Yang kedua, peranan dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan estetika. Yang ketiga, sumber pangan seperti menghasilkan susu dan daging. Di bawah itu ada bentuk peranan mamalia dalam kehidupan manusia yang menguntungkan. Di situ ada pupuk kandang, ada bol, dan daging. Kemudian untuk peranan yang merugikan diantaranya menyebabkan pencemaran lingkungan seperti sawah dan rumah, menularkan penyakit, dan merusak, menghancurkan tanaman. Di gambar itu yang paling kiri itu adalah gambar kotoran hewan yang mencemari lingkungan. Kemudian ada gambar seorang yang digigit anjing, dan gigitan itu biasanya menimbulkan penyakit. Di antaranya adalah penyakit rabies. Dan yang terakhir itu ada tikus yang memakan padi atau gandum. Setelah kita tadi membahas mengenai mamalia, selanjutnya di pembahasan kali ini akan membahas mengenai aves. Apa itu aves? Aves atau burung bersama dengan mamalia amfibi, reptil, dan pisces merupakan kelompok hewan yang tergolong vertebrata yang memiliki tulang belakang. Burung memiliki karakteristik yang berbeda dari kelompok hewan lainnya, dengan adanya bulu yang merupakan modifikasi dari kulit terluarnya. Bulu pada dasarnya berfungsi untuk mengatur suhu dan untuk terbang. Karakteristik aves secara umum diantaranya yaitu 1. Vertebrata, 2. Berbulu. Bulu merupakan modifikasi dari kulit terluar pada burung, berfungsi memberikan isolasi untuk pengendalian panas tubuh, daya aerodinamis untuk terbang, dan memberikan warna sebagai alat komunikasi dan kamuflase. Selanjutnya yaitu berparuh, berdarah panas atau homoiterm, jantungnya yang terdiri atas 4 ruang, yaitu dua buah aurikular serta 2 buah ventrikula. Karakteristik lainnya yaitu epidermal meliputi bulu dan sisik kaki. Integumen tipis terdiri dari epidermis dan dermis. Tidak ada keringat kelenjar, minyak atau kelenjar bersolek di pangkal ekor. Pinna dari telinga belum sempurna. Karakteristik lain yaitu tungkai dipasangkan dengan lengan depan, biasanya dimodifikasi untuk terbang. Posterior pasangnya berbagai diadaptasi untuk bertengger, berjalan, dan berenang. Berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Bentuk tubuh pada umumnya adalah spindel dengan memiliki 4 kategori yaitu kepala, batang, leher, serta ekor. Karakteristik yang terakhir yaitu memiliki suara yang paling baik di antara vertebrata lainnya karena dapat menghasilkan lantunan suara yang kaya dan beragam. Bisa dilihat
pada gambar di situ menunjukkan bagian luar tubuh burung dan sistem pencernaannya. Pada bagian luar ada paruh, ada kerongkongan, rongga mulut, lambung, kelenjar, dan lain-lain. Klasifikasi Aves dalam tata nama ilmiah berada pada tingkatan kelas. Kelas Aves di Indonesia diklasifikasikan menjadi 20 ordo atau bangsa yang terbagi lagi menjadi 96 famili atau suku. Sedangkan dari tingkat spesies atau jenis, Indonesia memiliki 1.771 jenis burung. Namun demikian, 163 jenis diantaranya merupakan spesies dengan status konservasi rentan sampai kritis yang dikategorikan oleh organisasi internasional Union for the Conservation of Nature. Selanjutnya mengenai ordo pada burung, yang pertama ada ordo Passeriformes. Ciri-ciri dari ordo Passeriformes bagi berikut. Kaki memiliki 4 jari dengan 3 jari ke arah depan dan 1 ke arah belakang. Paruh dapat digunakan untuk memotong. Anakan burung pada ordo ini bersifat altricial, yakni tidak berdaya ketika menetas, atau bulat tanpa bulu dan jarang bergerak, dan memiliki kicauan yang indah. Contoh spesies dari ordo Passeriformes diantaranya yaitu yang pertama, kepudang senguburu dengan nama latin Coracina fortis. Kemudian ada cucak rawa, Pycnonotus zelanicus, dan ada cucak kutilang atau biasa disebut dengan burung kutilang dengan nama latin Pycnonotus aurigaster. Selanjutnya yaitu ordo Apediformes. Ciri-ciri dari ordo Apediformes sebagai berikut: bertubuh kecil, ukuran tungkai sangat kecil, bentuk sayap runcing, dan paruh kecil, serta lunak, dan ada yang langsung dengan lidah berbentuk bulu panjang. Untuk contohnya, yang pertama ada walet polos atau Colacalia panicorensis. Yang kedua ada Capenis jarum Asia atau Hirundapus caudacutus, dan tepekol jembul atau burung kutilang dengan nama latin Hemiprocne longipernis. Selanjutnya yaitu ordo Pisciformes. Ciri-ciri dari ordo Pisciformes sebagai berikut. Yang pertama, memiliki paruh yang kuat dan besar. Yang ketiga, sayap pendek membulat dan memiliki pola gerakan naik turun pada saat terbang. Dan tipe kaki zygodactyl yang beradaptasi untuk hidup secara arboreal. Ciri-ciri yang terakhir yaitu umumnya pemakan serangga. Contoh dari ordo Pisciformes, yang pertama ada peladuk badan merah atau Melanerpes carolinus, dan tokan toko atau Rampaspas toko. Untuk ordo yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fadila Salsabila, yaitu ada ordo Psittaciformes. Ciri dari ordo ini yaitu sayapnya berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, terus memiliki zygostylus, yaitu mengontrol semua gerakan dan bulu di bagian ekor.
Nah, hal ini itu yang menjadikan ekor dari burung memiliki permukaan yang lebih besar, yang membantu menjaga burung di udara. Kemudian, tulang sternum memiliki carina sterni. Burung dari ordo ini itu memiliki paruh pendek, sempit, terus juga tepinya tajam dan ujungnya berkait. Paruh di bagian atasnya itu memiliki sendi dengan tengkorak sehingga dapat bergerak. Terus juga memiliki bulu yang berwarna hijau, kuning, atau biru. Tipe kaki dari ordo ini yaitu Zygodactylus atau 2 jari ke arah depan dan 2 jari ke arah belakang. Jari bagian luar itu bersifat irreversible, artinya tidak dapat dibalikkan ke depan. Nah, contoh dari ordo ini sendiri itu ada kakatua jambul kuning, terus juga serindi Jawa. Bisa dilihat gambarnya ya pada PPT. Ordo yang selanjutnya ada ordo Charadriformes. Cirinya, sayapnya berkembang baik, terus juga tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki zygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni. Burung dari ordo ini itu kakinya panjang dan langsing. Terus juga jari kaki berselaput renang, bulunya tebal, dan paruhnya itu panjang melengkung ke bawah atau ke atas. Contohnya itu ada burung sepatu jengger dan dara laut. Ordo yang selanjutnya yaitu ordo Columbiformes. Ciri dari ordo ini sama, yang poin ke-1, 2, 3, 4 sama seperti yang ordo sebelumnya. Nah, paruh pada ordo ini itu pendek dan langsing. Terus umumnya tarsus lebih pendek daripada jari-jari. Kulit tebal dan halus. Tembolok besar dan menghasilkan cairan pigeon milk untuk anaknya. Ordo ini merupakan graminivorous, pemakan biji, atau juga fragivorous, yaitu pemakan buah. Nah, contohnya itu walik putih dan juga ada tekukur. Next ada ordo Falconiformes. Nah, ciri khusus dari ordo ini itu burungnya memiliki paruh pendek, melengkung, dan tepinya itu tajam. Kakinya memiliki cakar yang tajam dan runcing untuk memangsa. Terus juga mampu terbang dengan cepat, serta dapat melakukan manuver saat di udara. Contoh ordo ini ada alap-alap macan, terus juga alap-alap capung. Ordo yang selanjutnya yaitu ordo Galliformes. Ciri khusus dari ordo ini, burungnya memiliki paruh yang pendek, terus bulunya bercabang, kakinya itu perjal untuk mengais atau berlari. Terus juga terestrial, yaitu hewan yang hidup atau berkeliaran itu di atas tanah. Tidak bisa terbang, mungkin bisa, tapi jarak tempuhnya itu pendek. Terus juga graminivorous, pemakan biji atau rerumputan. Nah, contohnya itu ada maleo paruh hitam, terus juga ayam. Berikutnya ordo Gruiformes. Ciri khususnya paruhnya itu berukuran besar, terus tidak pandai terbang, tungkainya panjang. Contohnya ada gemak totol dan juga mandar hitam. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ordo Casuariiformes. Nah, ordo Casuariiformes ini adalah ordo Aves dengan ciri-ciri bentuk tubuhnya besar, tidak bisa terbang, terestrial. Nah, kepala berbulu tipis, bulu memiliki aftershaft yang panjang, bentuk sayapnya kecil dan rudimenter, tungkai memiliki 3 buah jari, tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Contohnya Casuariiformes yaitu Casuarius atau Casuari glambiranda, kemudian Casuarius benedict atau Casuari kerdil.
Nah, ordo yang selanjutnya yaitu Peniciformes. Nah, mempunyai ciri-ciri berukuran kecil hingga sangat besar yang naik ke darat itu hanya untuk berkembang biak yang tidak dapat terbang. Bulumek hitam di atas, putih di sebelah bawah, dan kadang-kadang ada yang berwarna atau di bagian kepala pada beberapa spesiesnya. Bulu-bulu kecilnya mengkilap dan sangat rapat. Paruhnya pendek dan tebal hingga agak melengkung dan lancip. Kakinya pendek, kuat, serta letaknya sangat posterior, sehingga dapat berdiri tegak. Nah, contohnya yaitu penguin. Kemudian ordo Strigiformes. Nah, anggotanya adalah predator nokturnal yang ukuran tubuhnya itu bervariasi dari yang kecil hingga yang sangat besar, bermata besar dan menghadap ke depan, penglihatan binokuler. Bulumeknya panjang dan halus, bulu terbang berujung lembut, berwarna kriptik, serta kebanyakan itu berwarna coklat, meskipun ada yang hitam dan putih, serta mempunyai paruh pendek, kuat, dan ujungnya melengkung. Nah, contohnya yaitu burung hantu. Kemudian ada ordo Prociliaformes. Nah, anggotanya bervariasi, ukurannya dari yang kecil, Strompidres, sampai yang sangat besar atau albatros. Nah, ini merupakan burung laut sejati yang naik ke darat hanya untuk berkembang biak. Plumage-nya itu didominasi warna hitam, putih kelabu atau coklat tua, paruhnya kuat, serta agak melengkung dan terdiri atas keping-keping zat tanduk, membentuk hidung tabung yang terpisah atau bersatu. Nah, mempunyai kaki pendek serta letaknya di tengah. Contohnya yaitu albatros. Berikut ini poster mengenai Pongo pygmaeus atau orang utan. Deskripsinya, istilah orang utan ini diambil dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu orang yang berarti manusia dan utan yang berarti hutan. Ciri-cirinya memiliki tubuh gemuk dan besar, tubuhnya diselimuti rambut merah kecoklatan, mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi, kemudian tinggi sekitar 1,25 sampai 1,5 meter, berat orang utan jantan mencapai 50 sampai 90 kg, sedangkan betinanya mencapai 30 sampai 50 kg. Kemudian memiliki ukuran otak yang besar, mata yang mengarah ke depan, dan tangan yang dapat menggenggam. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordo Primates, famili Hominidae, jenisnya Pongo, spesiesnya Pongo pygmaeus. Pemanfaatannya, orang utan ini merupakan spesies dasar bagi konservasi. Mereka memegang peran penting bagi regenerasi hutan melalui buah dan biji-bijian yang mereka makan. Hilangnya orang utan mencerminkan hilangnya ratusan spesies tanaman dan hewan pada ekosistem hutan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatika Firdaus. Kepadanya saya persilahkan. Nah, bisa dilihat di sini ada poster mengenai Panthera tigris dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Carnivora, subordonya Phascipedia, familinya Felidae, dan genus Panthera juga spesies, dan spesiesnya adalah Panthera tigris. Harimau adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya. Harimau juga memiliki gigi taring yang kuat dan tajam yang berfungsi untuk menggigit dan mengoyak daging buruannya. Indera penglihatannya sangat tajam, ekornya berfungsi sebagai alat keseimbangan. Harimau juga memiliki kuku yang tajam. Nah, harimau termasuk hewan yang langka dan dilindungi. Menurut WFH, ada sekitar 3.900 harimau di dunia. Maka dari itu, kita harus menjaga kehidupan harimau dengan cara menjaga hutan dan selalu menjaga hewan-hewan di dalamnya. Saya Niko Alfarid. Ini adalah poster saya. Saya mengambil spesies cucak kutilang atau biasa disebut dengan burung kutilang. Untuk klasifikasinya yaitu
kerajaan atau kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Pycnonotidae, genus Pycnonotus, spesies Pycnonotus aurigaster. Untuk deskripsinya, burung jejak kutilang adalah jenis burung pengicau dari suku Pycnonotidae. Orang Sunda biasa menyebutnya dengan cangkurilang, sedangkan orang Jawa biasa menyebut kutilang atau gentilang. Bunyi suaranya khas dan memiliki nama ilmiah Pycnonotus aurigaster. Burung kutilang memakan buah dan beri, serta beberapa jenis serangga. Habitatnya ada di hutan, pepohonan, semak, sawah, bahkan di daerah perkotaan. Burung jejak kutilang atau burung gentilang biasa dimanfaatkan sebagai burung peliharaan. Sekian dari saya. Nah, ini ada poster yang saya buat, yaitu tentang wali rawa manu, atau nama latinnya itu Tilinopus doherty. Nah, klasifikasi dari wali manu itu kingdomnya Animalia, terus filumnya itu Chordata, kelasnya Aves, ordo Columbiformes, famili Columbidae, genusnya Pithelinopus, dan spesiesnya Pithelinopus doherty. Wali rawa manu ini itu memiliki ukuran sedang besar, kira-kira 33 sampai dengan 35 cm. Terus pola warnanya itu kontras. Kepala dan leher sebelah atas itu warnanya putih krem. Terus pada leher sebelah bawah ke arah dada itu putih merah jambu pucat. Bercak tengkuk merah terang. Dipisahkan dengan seberkas warna putih dari bagian punggung dan perut yang berwarna gelap, atau warna gelap itu biru gelap berkilau di punggung dan ungu gelap serta hijau agak tua di bagian perut. Penutup pantat dengan coret-coret kekuningan. Burung muda berwarna lebih kusam dan kehijauan. Suara wu atau ku, lembut dan dalam. Nada kedua lebih pendek dan rendah. Nah, wali rawa manu ini tuh sering terlihat sendiri atau berpasangan, tapi tak jarang itu dapat ditemukan dalam kelompok kecil, bergelombol gitu. Nah, mereka ini mencari buah-buahan di lapisan tajuk teratas atau menengah, biasanya pada dedaunan sebelah luar. Wali rawa manu ini bersifat frugivore. Kemudian habitatnya itu alaminya ada di hutan hujan pegunungan tropis, primer dan sekunder. Kadang juga pada tebing gunung berkapur yang terjal dan hampir tegak. Biasa ditemukan di daerah dataran tinggi, tapi bisa juga ditemukan lebih bawah hingga ketinggian sekitar 160 meter. Nah, burung ini itu dapat pula hidup di hutan yang setengah terganggu. Ketinggian tempatnya berkisar antara 0 sampai 950 meter dpl. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan poster saya. Nah, spesies yang saya ambil adalah S. celoputo dengan klasifikasi kingdomnya Animalia, filum Chordata, kelasnya Aves, ordo Strigiformes, familinya Strigidae, genus Strig, dan spesiesnya S. celoputo. Nah, menurut McKinnon tahun 98, kukuk celoputo atau Strig celoputo ini merupakan burung yang berukuran besar, nah sekitar 47 cm.
Piringan muka burung ini terlihat tampak kuning, namun sebenarnya merah bata pucat dan berkais telinga. Nah, ciri morfologi yang lain yakni tubuh bagian atasnya berwarna coklat merah bata, bertanda tebal dengan bintik putih dan pinggirannya warna hitam. Tubuh bagian bawahnya berwarna putih dan sedikit tersapu merah bata seperti bergaris-garis coklat tua dengan garis ungu keputihan. Nah, kemudian burung ini itu kuku selaputo ini atau stik selaputo ini mempunyai manfaat. Di antaranya yang pertama, mampu menekan populasi tikus secara efektif. Kemudian tidak dapat bertambah negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, tidak memerlukan biaya dan tenaga yang besar. Serta yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi waktu petani dan dapat dimanfaatkan oleh beberapa petani. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.